Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Abdul Halik, NDH 02, peserta Latsar CPNS Angkatan 15, Puslatbang Kadiodelan, Samarinda tahun 2020. Kali ini saya akan membuat rangkuman atau resume materi tentang Wall of Government atau yang biasa disingkat dengan WOG, ya, WOG. Dalam materi ini sudah dibagi ke dalam 4 bagian, ya, atau yang biasa kita kenal outline, ya. Yang pertama adalah konsep WOG, seperti apa itu Wall of Government, ya. Kemudian yang kedua adalah sejarah WOG itu sendiri, baik sejarah di luar, kapan mulai diperkenalkan, maupun di negara kita Indonesia, kapan mulai diterapkan. Dan yang ketiga adalah best practice WOG, dan yang keempat implementasi WOG di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk satu persatu outline yang tadi, baiknya kita harus tahu, ya, beberapa pengertian atau beberapa istilah dari aplikasi dari WOG ini, ya. Kali ini menurut Polit, ya, jadi joint of government itu yaitu adalah gabungan atau pemerintahan yang tergabung, ya, yang menunjukkan aspirasi untuk mencapai atau untuk agar terkoordinasi secara horizontal maupun vertikal, dengan harapan bahwa dengan melalui koordinasi ini akan ada manfaat yang bisa diraih, ya. Kemudian menurut Hoth, ya, pada tahun 2005 dan bukunya 19 bahwa at most general level pada tingkat yang lebih tinggi menyatakan bahwa semua bagian dari pemerintah itu harus terkoneksi, ya, saling berhubungan, kemudian saling melengkapi dan terkumpul dalam suatu informasi yang saling terkait, ya. Itu menurut Hoth, ya. Ya, memang ada berbagai istilah dalam WOG ini. Yang pertama adalah WOG itu sendiri, kemudian ada juga yang mengistilahkan Joint of Government atau JOG, Connected Government, Policy Coherence, Network Government, Horizontal Management, dan Holistic Government, ya. Ya. Nah, apa tujuan dan manfaat dari WOG itu sendiri, ya? Sungguh banyak manfaat dan tujuan yang bisa kita raih yang bisa kita dapatkan ketika kita menerapkan dari WOG itu sendiri. Cuman dalam materi ini dirangkum menjadi 4, ya. Yang pertama itu adalah dengan penerapan WOG ini dalam sistem pemerintahan kita, dalam sistem pelayanan publik kita, maka diharapkan menghilangkan kontradiksi, ya, dan tensi antar kebijakan. Nah, oleh karena itu, secara langsung bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, ya. Kemudian yang kedua adalah yaitu penggunaan sumber daya yang lebih baik, ya. Dalam hal apa? Yaitu melalui apa? Yaitu melalui penghilangan dan duplikasi yang kontradiktif antar program yang berbeda, ya. Kemudian yang ketiga, yaitu perbaikan mengenai ide-ide yang baik, ya, mengalirnya ide-ide yang baik dan kerjasama antar stakeholder dalam sektor kebijakan tertentu. Sehingga apa? Maka akan menghasilkan sinergi atau cara kerja yang lebih bagus. Nah, kemudian yang keempat, yaitu menghasilkan pelayanan yang lebih terintegrasi atau mulus. Jadi tidak berbelit-belit lagi, ya.
tidak terlalu menyulitkan bagi masyarakat kita. Ya. Nah, kemudian yang kedua, mengapa WOG itu penting? Ada dua faktor ya yang menyebabkan harus WOG ini sangat penting. Yang pertama adalah faktor eksternal ya, faktor eksternal. Karena apa? Yaitu meningkatnya tuntutan masyarakat ya. Itu karena ada desakan dari masyarakat harus diperbaiki sehingga WOG ini perlu kita terapkan. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan IT. Kemudian yang ketiga yaitu tekanan terhadap anggaran pemerintah. Kemudian munculnya cara-cara baru dalam pemberian pelayanan. Tentu di masa yang sekarang era globalisasi menuntut pelayanan yang harus mengikuti revolusi industri 4.0 ya. Jadi memang sudah harus serba IT, serba teknologi supaya lebih memudahkan. Kemudian yaitu berikutnya kompleksitas persoalan sosial. Jadi tidak bisa dipungkiri ya, semakin banyak persoalan di kalangan masyarakat. Ya, kemudian luasnya kepakaran dari berbagai institusi dan sektor yang diperlukan untuk memecahkan persoalan. Ya. Kemudian faktor internal yaitu kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen sumber daya. Dan yang kedua yaitu dari faktor internal ini yaitu pertanggungjawaban yang lebih tajam terhadap luaran dan hasil. Jadi itu beberapa poin penting mengapa WOG ini sangat penting ya. Mengapa WOG ini sangat penting. Nah, di mana fokus WOG itu? Yaitu fokusnya ada pada pengembangan kebijakan, yaitu policy development, kemudian program manajemen, kemudian pada pelayanan ya, yaitu pelayanan service delivery, yaitu service delivery. Kemudian dalam WOG ini ada 3 tipe persoalan koordinasi. Yang pertama adalah redundansi ya. Redundansi yaitu 2 atau lebih organisasi ya, 2 atau lebih organisasi yang melaksanakan tugas yang sama ya, tugas yang sama. Nah, kemudian yang kedua ada namanya lacunai, yaitu terjadi kekosongan atau tidak ada organisasi yang melaksanakan tugas tertentu. Jadi ada kekosongan tanggung jawab ya. Jadi tidak jelas siapa yang melaksanakan tanggung jawab ini. Kemudian yang ketiga adalah ada namanya incoherence, yaitu kebijakan-kebijakan dengan klien yang sama memiliki tujuan dan tuntutan yang berbeda. Itu adalah 3 tipe persoalan koordinasi yang mungkin pernah terjadi atau yang biasa terjadi di sistem pemerintahan kita. Ya. Kemudian contoh kasus antara Kementerian RB dan kementerian yang lain sama-sama membuat SOP ya. Jadi itu adalah contoh ini ya, contoh redundansi ya, contoh redundansi yang pernah terjadi di negara kita. Ya. Nah, kita masuk ke sejarah WOG ya. Memang ada yang mengatakan bahwa WOG itu dimulai pada era Perdana Menteri Inggris ya. Kalau tidak salah era Perdana Menteri Inggris yaitu Tony Blair pada tahun 97, tapi itu kan belum terbukti. Sebenarnya itu pada tahun 1970 atau mohon maaf 1951 Perdana Menteri Churchill ya, itu menerapkan sistem overload minister ya. Kemudian 1970 Perdana Menteri Fraser Australia ya berinisiatif memperbaiki koordinasi dengan konsep kooperatif ya. Kemudian berlanjut lagi pada tahun yang sama 1970 juga Perdana Menteri Head yaitu UK atau Inggris yaitu menerbitkan white paper bertujuan untuk apa? Yaitu
menghasilkan koordinasi sebagai pendekatan strategi, ya, pembuatan kebijakan. Kemudian berlanjut ke tahun 95, berlanjut ke tahun 1975, ya, mohon maaf, 1975, yaitu The Central Policy Review melaporkan Joint Approach to Social Policy. Itu untuk apa? Untuk mendorong agar pemerintah UK lebih terkoordinir mengenai kebijakan sektor-sektor tertentu. Kemudian ditindaklanjuti oleh Perdana Menteri Wilson membentuk The Joint Approach to Social Policy. Ya, itu pada tahun ini ada dalam buku Mulgan, ya, pada tahun 2005 halaman 177. Ya. Ya. Kemudian lanjut ke tahun 76, kemudian kalau di Indonesia sendiri tahun 76 sampai 77 kita sudah menerapkan pemerintah Indonesia, ya, membentuk yang namanya Samsat, ya, yaitu Satuan Manunggal di bawah satu atap, ya, untuk pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ya, sampai saat ini mungkin kita masih kenal, walaupun sekarang ada namanya pelayanan berjalan. Contoh misalnya pelayanan SIM, ya, SIM keliling. Ya, saya kira itu adalah sejarah singkat yang ada, yang apa namanya, WOG, ya, mulai dari luar, kemudian hingga ke negara kita, ya. Ya, tentu ada beberapa tantangan, ya, yang dalam praktek WOG, ya. Yang paling penting dalam atau yang paling menonjol dalam tantangan ini adalah yaitu tentang SDM, ya, tentang SDM. Ini sangat diperlukan, ya, sangat menjadi prioritas, karena kalau tidak didukung dengan kualitas SDM yang baik, ya, misalnya sesuatu yang diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka ya itu akan tidak baik, ya, itu akan malah menjadi hancur, ya. Jadi kualitas SDM yang paling utama yang harus kita perbaiki, ya. Kemudian WOG dalam pelayanan publik sangat perlu kita aplikasikan karena akan memperbaiki pelayanan, ya. Kalau yang praktek WOG di berbagai negara, saya kira sudah tadi saya jelaskan, ya. Saya kira untuk resume resume teori materi tentang WOG cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.